Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan materi yang sebelumnya dari serial kajian At-Tibbun Nabawi. Tema pada hari ini yaitu tema mengenal sifat daging hewan kurban. Karena terkait dengan momen sebentar lagi kita akan memasuki 10 Dzulhijjah. Kita akan dihadapkan dengan ibadah yang agung, yaitu Idul Adha. Dan subhanallah, makan daging pun tidak sebentar. Dari perayaan kaum muslimin dengan hari Id tersebut, dari 10 Dzulhijjah sampai terakhir hari tasyrik, bahkan sebagian mereka memasukkan daging-dagingnya ke dalam kulkas, lemari es, sehingga mereka akan mengkonsumsi daging dalam waktu yang panjang. Juga termasuk maslahat untuk memilih jenis hewan yang terbaik, bagian yang terbaik dari hewan, dan mengenal masing-masing sifat daging, sehingga mengetahui dengan apa daging tersebut dikombinasi. Daging disebutkan di dalam Al-Quran, lafaz tentang daging sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan kalau disebutkan lafadznya mutlak, maka daging jika dimaksudkan lafadz mutlak di dalam Al-Quran itu adalah yaitu daging bahimatul an'am, hewan ternak. Tetapi kalau disebutkan al-muqayyad seperti daging, tapi disebutkan sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan lautan dan agar kalian makan darinya lahman tariyya. Lahman tariyya, kalau lafaz tersebut tidak dimutlakkan, yaitu muqayyad lahman tariyya, maka yang dimaksudkan adalah ikan. Maka yang dimaksudkan adalah ikan. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Daging ini mempunyai keutamaan dari masing-masing daging tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan terkait dengan daging. Allah sebutkan terkait dengan daging. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun, dan kami hidangkan bagi mereka bifakihah, dengan buah-buahan, walahm, dan daging, mimma yashtahun, dari yang mereka inginkan. Di sini ulama subhanallah ajibna, mereka mengambil kesimpulan, mengambil faedah dari kaidah bahasa Arab. Tatkala disebutkan bifakihah, dengan buah-buahan, walahm, waw di sini mereka sebutkan bahwasanya huruf waw hukum asalnya itu yufidu al-muhla, memberikan jarak. Jarak, ya, artinya mereka menyimpulkan melihat antara buah dengan daging dikasih jarak, tidak langsung dikonsumsi, tidak langsung dimakan. 6. Juga walahmi tayri mimma yashtahun wa fakihati mimma yatakhayyarun walahmi tayri mimma yashtahun, sebagaimana surat Al-Waqi ayat 21. Hampir semakna. Tetapi ulama yang lainnya menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan, tidak melazimkan memberi makna demikian. Tidaklah lazim memberi makna demikian antara makan buah dengan makan daging diberi jarak. Alhasil, dalil tersebut, ayat ini tidak bisa menjadi dalil, akan tetapi
eh, dari sisi kedokteran memberikan makna yang benar, walaupun tidak bisa disandarkan kepada Al-Quran, tidak bisa disandarkan kepada As-Sunnah, akan tetapi pada hakikatnya menurut ilmu kedokteran, ya, terutama klasik, mereka menyebutkan bahwasanya buah dengan daging tidak boleh dimakan bebarengan. Buah dengan nasi nggak boleh dimakan bebarengan. Nah, buah dengan susu tidak boleh dimakan bebarengan. Nah, ini yang mereka sebutkan karena akan memberikan masalah pada pencernaan. Kemudian rahimakumullah jami'an, daging terkait hewan ternak yang pada momen Idul Adha ini, yang untuk jadi sembelihan hanya 3 hewan, seperti onta, sapi, dan kambing. Adapun jika seseorang menyembelih ayam walaupun 1000 ayam, yang demikian tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menyelisih al-adillah, menyelisih dalil. Maka unta, kambing, dan sapi. Itu pun ada syarat di antaranya musinnah. Ya, umurnya memang umur yang layak untuk disembelih. Seperti kambing, kambingnya ma'iz, maka umurnya 1 tahun. Untuk sapi, musinnahnya umur 2 tahun. Untuk onta, musinnahnya 5 tahun. Adapun domba diperbolehkan minimalnya 6 bulan. Ini tentunya semuanya ada hikmah. Ada hikmah di balik itu semua. Tetapi kita menjalankan ibadah bukan karena hikmah, tapi murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah hanya mengikuti saja dari apa yang Allah perintahkan. Rahimakumullah jami'an. Kita akan bahas, sebelum kita bahas masuk daging-daging. Ya, secara keumuman bahwasanya Allah menciptakan dari yang halal-halal dari hewan ini, dari daging ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah ciptakan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi fitrahnya manusia selalu ingin mencoba yang menyalahi aturan, menyalahi perintah. Nah, dan itulah syahwat. Dan Nabi SAW menyukai beberapa daging. Seperti contohnya, akan kita sebutkan nanti, seperti paha kambing. Kemudian Az-Zuhri berkata, aklul lahmi yazidu 70 quwwah. Bahwasanya makan daging itu memberikan atau menambah 70 kekuatan. Itu di antara manfaatnya. Apalagi daging yang warna merah. Nah, wa qala Muhammad bin Wasi' al-lahmu yazidu fil basar. Berkata Muhammad bin Wasi' bahwasanya daging itu menambah kekuatan pandangan mata. Nah, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi Ibnul Qayyim tidak menyebutkan sanadnya. Ucapan ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib tanpa sanad, yang dia berkata, kulul lahma fa innahu yusaffi al-launa wa yukhmisu al-batna wa yuhassinu al-khuluqa. Kata beliau, makanlah daging karena dia membersihkan warna, maksudnya membersihkan darah. Wa yukhmisu al-batna, dan dia membersihkan perut. Wa yuhassinu al-khuluqa, dan dia memperbaiki akhlak. Wah, ini subhanallah, para ulama menyebutkan makanan itu terkait dengan akhlak pula. Gak membahas antara fisik saja, tapi ada makanan-makanan yang ternyata juga berdampak kepada akhlak. Makanya Allah sediakan makanan yang halal, thayyibat. Allah haramkan dari makanan babi, dari anjing, binatang-binatang buas. Kenapa? Karena berdampak kepada akhlak. Ya. Orang yang biasa makan binatang buas, ya akhlaknya kayak binatang buas. Nah, memberikan dampak kepada akhlak. Tapi ini
lain halnya dengan apa yang Allah halalkan. Bahkan memperbaiki akhlak, membersihkan darah, membersihkan perut, memberikan kekuatan 70 kekuatan, memberikan kekuatan pandangan mata. Masya Allah. Fisik dan rohani ternyata punya dampak dari efek apa yang kita makan. Nah, berkata Nafi' Ibnu Umar, "Idza kana Ramadan yafuthu al-lahm wa idza lam yafuthu al-lahma wa idza safara lam yafuthu al-lahma." Berkata Nafi' ini adalah maula Ibnu Umar. Dulu sululan seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan dia melihat bahwasanya Abdullah bin Umar dahulu ketika Ramadan gak pernah meninggalkan daging. Dan Ibnu Umar ketika safar juga tidak pernah meninggalkan daging. Artinya selalu terus dijaga makan daging. Nah, barakallahu fikum. Makanya namanya menjadi makanan menu setiap hari. Kita harus pilih daging yang terbaik. Nah, apalagi daging yang lunak. Tidak membuat perut ini berat, konstipasi, gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib, "Man tarakahu arba'ina lailatan sa'a khuluqah." Barang siapa yang meninggalkan daging selama 40 hari, maka akhlak dia akan buruk. Nah, akhlak dia akan buruk. Ini bukan bicara dari dalil syar'i, tapi melalui uji coba mereka. Nah, barakallahu fikum. Lahm, daging itu, jenis-jenis dagingnya itu berbeda-beda. Ya, konturnya beda-beda. Ada ikan, ada sapi, ayam, bebek, burung, ya, kemudian onta, kambing, ya, kemudian ada juga himar wahshi, zebra itu dihalalkan, ya, kuda, ya, kelinci, ya, semuanya ini punya jenis yang beda-beda dan sifatnya dan usulnya, konturnya beda-beda, tobaiknya beda-beda. Dan kita akan menyebutkan di sini yang pertama kali kita utamakan daging-daging dari hewan adhahi yang untuk jadi sembelihan Idul Adha. Nah, pertama kita sebutkan 3 jenis dari daging hewan ini. Kalau ada masih sisa waktu, kita sebutkan jenis hewan-hewan yang ada di sekitar kita, di negeri kita. Nah, pertama, lahmu dha'n, daging domba. Ya, domba itu musinnahnya boleh disembelih kalau minimalnya dia 6 bulan. Tahunnya 6 bulan, biasanya para ahlinya melihat dari giginya. Gigi yang muncul gigi seri, kemudian mulai muncul geraham. Mereka mengetahui dari usia ini dari giginya. Dan domba ini, dari kambing ini, sifatnya adalah harun ratbun, panas lembab. Ya, panas lembab. Makanya dia paling mudah dicerna. Paling mudah dicerna. Dan dia ini menghasilkan darah yang baik. Bagus untuk tubuh kita. Ya, dan dia justru menguatkan pencernaan. Dan sangat bagus daging ini untuk orang yang tubuhnya bersifat baridah wal mu'tadilah. Yang tubuhnya bersifat dingin dan pertengahan. Cocok dengan menggunakan daging domba. Ya, cocok menggunakan daging domba. Dan orang-orang yang suka olahraga berat dan kerja berat, maka ya ini sangat cocok sekali untuk membentuk otot mereka, membantu otot mereka, pertumbuhan otot mereka, mengimbangi aktivitas mereka yang berat. Dan daging ini juga cocok dikonsumsi ketika musim dingin dan musim hujan. Karena lawan dari musim. Yang mana daging ini menghangatkan. Dan dia sangat bermanfaat untuk li ashab al-mirrah as-sauda. Sangat bermanfaat untuk orang yang ada masalah pada limpa, yaitu limpanya lemah. Orang yang limpanya lemah, kalau Anda lihat, ya, bibirnya, lidahnya
ya, di tengah lidahnya berwarna putih. Ini menunjukkan kelembapan pada tubuh dia. Dan daging dha'n ini, domba ini sangat cocok untuk orang yang limpa, lemah. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara manfaat dha'n ini, dia yuqawwi al-hifdz wa dhihn, menguatkan hafalan dan juga menguatkan daya pikir dia, konsentrasi dia, Masya Allah. Nah, cukup dengan makanan jadi nutrisi bagi kita. Tidak perlu kita konsumsi obat setiap hari untuk meningkatkan daya hafalan untuk anak-anak misalkan. Pilihkan aja daging yang terbaik untuk dia. Nah, dan kambing yang tua, yang kurus, tua, yang terlalu berusia, dia sangat kering dan tidak bagus untuk dicerna. Apalagi bagi orang yang mempunyai pencernaan lemah, dan apalagi bagi orang yang tinggal di perkotaan, yang nggak biasa makan daging kambing. Maka hal ini akan membahayakan diri dia. Dan yang paling bagus adalah daging domba jantan. Ya, domba jantan. Adapun daging kambing yang tua dan kambing betina, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, radi, ajif, radi. Nah, kurang baik untuk tubuh kita. Yang paling baik adalah daging yang pertama, ya, kriteria Anda memilih daging kambing yang paling baik. Kita bicara kambing yang paling baik. Yang pertama adalah lahmud dzakar al-aswad minhu. Ini. Pilih, dipotong nih kajian nih, Masya Allah. Untuk momen seperti ini nih, saat Idul Adha dibutuhkan. Ya, diedit videonya untuk manfaat untuk umat. Untuk kalau jenisnya kambing, pertama, daging yang terbaik untuk pilihan kambing satu. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim adalah lahmul dzakar al-aswad minhu. Kambingnya jantan dan warnanya hitam. Nah, adapun kata beliau lahmun ni'aj wa lahmul harim, ya, radi. Daging kambing betina dan daging kambing yang sudah tua, maka dagingnya nggak bagus. Itu yang pertama. Untuk urusan kambing. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ketika Nabi SAW menyebutkan terapi untuk isialgia, nyeri pinggang, irqun nasa, Nabi menyebutkan, ya, sangat lengkap pada hadis ini. Disebutkan ilaju irqun nasa dalam riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik juga, al-kibsh. Obatnya nyeri pinggang isialgia adalah kibsh. Kibsh itu gibas. Kambing gibas. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, bainal kabir was saghir. Enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Disebutkan dalam riwayat Ahmad, aswad. Warnanya hitam. Ini yang paling sempurna. Kenapa? Karena kambing yang berwarna hitam, dia lebih aktif, banyak gerak. Dan saat itu dagingnya lebih lunak. Nah, kemudian juga disebutkan juga bahwa Nabi SAW menyukai syah, kambing, ya, menyukai kambing bagian depan, ya, menyukai kambing bagian depan, itu paling disukai. Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan depan bagian kanan, itu paling lebih lunak lagi. Nah, disebutkan lebih spesifik oleh Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Kemudian pilih daging yang terbaik lagi adalah, kata beliau, walahmul unuq jayyid ladzid. Dan daging yang nempel pada leher adalah daging yang lezat dan enak dan mudah dicerna. Ya, sari'ul hadm khafif, mudah dicerna. Juga disebutkan walahmul dhira akhafu lahm wa aladduhu wa altafuhu wa ab'aduhu minal adha. Dan daging bagian dhira, ya, bagian dhira dekat kaki, daerah kaki, ya, itu yang paling bagus paling depan, ya. Semuanya dhira bagus, tapi paling depan paling bagus, kata Ibnu Qayyim. Dan ini adalah yang dagingnya paling lunak, paling lezat, paling lembut, dan jauh dari penyakit. Ya. Disebutkan dalam riwayat hadis yang sangat banyak sekali, ya, datang dari sekian banyak sahabat,
dan para perawi, ya, ada yang hadisnya lemah kemudian naik menjadi hasan. Nah, di antaranya hadis sebagaimana hadis itu berlafaz afdhalul lahm lahmud dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging pada tulang punggung. Masya Allah. Makanya tadi bukan hanya tulang punggung, leher kata Ibnu Qayyim bagus, tulang punggung bagus, tulang ekor juga bagus. Untuk nyeri ischialgia, untuk nyeri pinggang. Nah, sangat bagus sekali. Apalagi di tulang ekor ada lemak-lemak yang nempel juga. Terutama pada domba yang ekornya lebih tebal dan lebih banyak lemaknya. Yang ternyata pada bagian daging tulang ekor tersebut mengandung prostaglandin yang sangat bagus sekali untuk mengatasi nyeri, anti nyeri sekaligus anti inflamasi. Masya Allah. Ya, itu dibahas ada para ulama. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan juga, kata beliau, wa afdhalul lahmi a'idhu bil idham. Dan daging yang paling baik adalah daging yang nempel pada tulang. Termasuk tadi pada tulang paha, dan Nabi suka tulang paha depan. Ibnu Qayyim menyebutkan spesial lagi paha depan sebelah kanan. Tulang rusuk juga termasuk yang nempel pada tulang. Nah, wal ayman akhaf wa ajwaduhu minal aisar, dan sebelah kanan itu lebih mudah dicerna, ya, dan lebih baik daripada sebelah kiri. Terutama bagian depan, ya, paling baik, lebih baik daripada daging yang bagian belakang. Nah, yang disukai Nabi juga demikian, sampai wanita Yahudi, ya, yaitu Zainab bintul Harith, ketika suaminya terbunuh oleh para sahabat di perang Khaybar, maka beliau membalaskan dendam suaminya sehingga melumuri daging kesukaan Nabi, yaitu paha depan kambing, dengan racun. Ini menunjukkan bahwasanya dia tahu daging kesukaan Nabi. Menunjukkan Nabi makan gak sekali, berulang-ulang suka makan paha depan kambing. Sehingga dia tahu kelemahan dari mana akan masuk, racun ini bisa masuk kepada Nabi pakai paha kambing. Tetapi karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ketika wanita Yahudi ini dipanggil, kenapa kamu hendak membunuhku? Kemudian kata wanita ini, dia ingin membalaskan dendam suaminya, ya, dan dia ingin tahu kalau kamu benar seorang nabi, kamu pasti tahu daging ini diracun. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya daging hewan ini tadi mengkabarkan kepadaku bahwa dia telah dilumuri racun, tapi sudah sempat masuk ke mulutnya Nabi. Wallahu a'lam apakah racun ini berasal dari kalajengking yang sangat kuat sekali racunnya, sehingga menyebabkan salah seorang sahabat, ya, yang meninggal ketika itu juga, ya, dan sahabat ini bernama Bishr bin Barra, ya. Kemudian Nabi ketika tahu ini telah teracuni, Nabi berkata kepada dia, cukup, jangan makan daging ini. Ya Rasulullah, saya sudah makan banyak ya Rasulullah. Nah, kemudian dia meninggal seketika itu, yang menyebabkan pembuluh darah aorta dia, dekat jantung dia, pecah. Taunya pecah bagaimana? Dokter yang memeriksa pada waktu itu, dan 3 tahun kemudian Nabi ternyata Allah munculkan efek dari racun ini sampai menyebabkan meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, ya, qad infajarat wadijain. Ya Aisyah, ya, pembuluh darah aortaku semuanya sudah pecah. Tentunya ini kabar dari Jibril alaihissalam, mengkabarkan kondisi bagaimana sesungguhnya Nabi SAW dalam tubuhnya Nabi SAW. Saking kuatnya racun wanita tadi. Kemudian rahimahumullah, juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari seorang di masa silam, penyair ahli Arab di masa silam, ya, dari dia termasuk Al-Umawi, ya, dan dia namanya adalah Hammam bin Ghalib yang dikenal dengan Al-Farasdak, At-Tamimi, yang dia lahir pada tahun 38 Hijriah dan meninggal pada tahun 110 Hijriah. Dia dari ahli Basrah, dan sebagian ulama melihat bahwasanya dia adalah orang yang termasuk
dalam akidah Syiah. Dia penyair terkenal dan sangat cerdas. Dan dia sempat berwasiat kepada seorang lelaki yang dimintai tolong untuk membelikan daging. Dia berkata, "Khudhu al-muqaddam wa iyyaka war-ra'sa wal-batna fa inna ad-da'a fihima." Kata beliau, ambillah organ bagian depan, daging bagian depan. Belilah bagian depan. Hati-hati. Jangan kamu mengambil bagian kepala dan perut. Karena sesungguhnya penyakit itu muncul dari situ. Dari kepala hewan dan jeruan hewan. Ya. Ini perkataan Al-Farasdak. Tapi nanti akan kita sebutkan ternyata kepala hewan tertentu bisa untuk mengobati satu penyakit yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kemudian rahimakumullah, daging punggung paling banyak nutrisinya. Paling banyak nutrisinya dan dia menghasilkan darah yang bagus. Nah, disebutkan pula berikutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, lahmul ma'iz. Lahmul ma'iz adalah daging hewan kambing, yaitu kambing jenis kalau Jawa kambing kacang, kalau di Jawa Barat katakan kambing Garut. Ini lebih mendekati ma'iz. Nah, ma'iz sifatnya dia adalah al-hararah yabis. Kalau domba tadi harun radbun, ya, panas dan lembab. Adapun ma'iz dia panas kering. Makanya ma'iz ini, model yang ma'iz, kambing ma'iz ini, dia lebih sulit dicerna. Bagi pencernaan lebih berat. Ya, dan nutrisinya tidak sebaik dengan daging domba. Dan adapun yang berikutnya tais. Kambing tais. Kambing tais kalau di Arab biasanya dengan ciri-ciri bulunya yang panjang sampai menjulur ke tanah, ya, sejajar dengan kakinya. Dan kata beliau, hadza radiun mutlaqan. Ini sangat tidak baik. Ya, syadidul yubus, keringnya, lebih kering sifatnya dibanding al-ma'iz. Lebih kering sifatnya dibanding al-ma'iz. Asiru al-inhidham, dan dia lebih susah dicerna. Muwallidu lil khalti as-saudawi, dan dia menghasilkan darah yang enggak baik. Ya, darah yang enggak baik, menimbulkan masalah pada limpa. Kata Al-Jahid, dia berkata, qala li fadhil minal atibba, berkata kepadaku para ahli kedokteran, ya Aba Uthman, iyyaka wa lahmal ma'iz. Wahai Aba Uthman, hati-hati kamu dari daging ma'iz. Ya. Fa innahu yurithu al-gham. Karena daging ma'iz itu menyebabkan orang gundah gulana. Ya, sedih. Wa yuharriku sauda, dan menimbulkan sauda. Ya. Bisa berdampak kepada psikis juga. Wa yurithu an-nisyan. Bahkan bisa menyebabkan kelupaan. Wa yufsidud dam, dan merusak darah. Wa huwa wallah yakhbilu al-aulad, ya, menyebabkan yaitu khabal pada aulad, gangguan masalah pada otak anak. Nah, ini tentunya ucapan-ucapan ini butuh percobaan karena nggak semua ucapan kita terima. Nah, maka butuh, dalam hal ini butuh tajrubah, benar nggak ucapan dia. Nah, qala ba'dul atibba innama al-madmum minhu al-musinnu wala siyama lil musannina wala rida'ata fihi liman i'tad. Ini pembahasan-pembahasan yang tentunya butuh penelitian lebih dalam. Nah, kemudian kita akan pilih hadisnya, hadis yang sahih-sahih saja. Adapun hadis yang dhaif kita lewati karena untuk mempersingkat pembahasan dan tidak dan menghemat waktu maksudnya. Kemudian hukmu al-ittiba' alaihi bil madharra hukmun juz'iyyun laisa bikulliyin. Amin, kata beliau. Ini dijelasin bahwasanya ketika orang menghukumi daging ini enggak bagus, kambing ini enggak bagus, ya, buruk untuk pencernaan,
ya jenis kambing tertentu ini yang bagus, yang ini enggak. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para dokter mereka melihat ya nggak bisa dihukumi secara keseluruhan, karena hukumnya ini hukum sebagian untuk orang cocok, sebagian lain nggak cocok. Nah, sebagaimana kondisi dari kondisi lambung masing-masing orang beda-beda. Nah, ada kalau lambungnya lambung dan pencernaannya dia yang lemah, ya, maka dia nggak biasa untuk makan daging ini, maka bahaya bagi dia. Nah, dan kalau seseorang ini biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang lunak, yang mudah dicerna, kemudian dia coba-coba mengkonsumsi semacam maiz atau kambing kacang atau kambing garut semacam ini, maka akan bahaya bagi dia, membahayakan pencernaan dia. Dan mereka adalah ahlur rafahiyah, kata beliau. Mereka adalah orang-orang yang biasa bergelimang dengan kemewahan, yang tidak terbiasa dengan makan hewan-hewan yang semacam maiz, Adapun makan domba masih lebih mending bagi mereka. Kemudian lahmul jadi, ya, yaitu termasuk kambing, yaitu kambing jantan dari anaknya maiz, dari anaknya kambing kacang atau kambing garut. Nah, anaknya. Dan ini sifatnya qarib ilal i'tidal, lebih mendekati netral. Ya. Kalau tadi kambing domba sifatnya panas lembab, kalau maiz panas kering, tapi kalau tais tadi sifatnya panas kering sekali. Adapun jadi atau anak kambing dari kambing maiz ini, dia lebih mendekati ke netral. Apalagi selama anak kambing ini masih menyusu. Selama anak kambing ini masih menyusu pada induknya, dia lebih mendekati ke netral. Nah, apalagi masih dalam kondisi menyusu dan dia nggak jauh dari masa kelahirannya. Dia lebih cepat dicerna. Ya. Karena masih ada kandungan susu pada daging dia. Quwwatul laban, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mulayyin lit tab', dan membuat tabiat lebih lembut. Coba berdampak kepada akhlak. Muwaffaq li aktsarin nas fi aktsaril ahwal, dan dia sangat cocok untuk kebanyakan manusia, kondisinya apapun. Ada manusia yang kondisinya panas, kondisinya dingin, penyakit panas, penyakit dingin, ini lebih mending dikonsumsi pilih yang seperti. Kenapa? Karena dia lebih dekat ke netral. Gak panas, gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Lebih dekat ke netral. Jadi dia paling cocok. Untuk orang yang punya penyakit panas, penyakit dingin, punya orang yang tubuhnya panas, tubuhnya dingin, kalau kepingin kambing, ya, yang biasanya orang darah tinggi, termasuk panas, ya, kalau dia konsumsi kambing, ya, kambing domba atau kambing tais, kambing kacang, kambing garut, dia akan tambah darah tinggi. Maka kalau dia ngebet kepingin, ini adalah pilihan terbaik. Ya, untuk Anda yang darah tinggi, tapi tidak menimbulkan efek tambah darah tingginya, pilihlah daging lahmul jadi. Lahmul jadi, dia adalah anak kambing maiz. Ya, anak kambing maiz yang masih menyusu, Masya Allah. Itu pilihan terbaik. Sebagian bapak-bapak, Masya Allah, sudah yemut ma'al lahm, udah di paling getol sama daging. Ya, kalau sudah getol gini, ya sudah, bismillah. Tetap makan kambing silahkan, tapi dagingnya pilihan. Ya, dagingnya pilihan. Kemudian yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berikutnya yang kedua kita masuk, daging kambing sudah selesai. Nah, yang terbaik dari daging kambing sudah disebutin. Yang selanjutnya adalah lahmul baqar, ya, daging sapi. Di sini akan dibahas sapinya, sapi dewasa dan sapi masih muda, akan dibedakan sifatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sapi dewasa sifatnya baridun yabisun, sifatnya dingin tapi kering. Dia dingin tapi kering. Oleh karena itu,
Karena dingin tapi kering, dia menurut teori panas dingin yang disebutkan beliau, maka dia tidak mengapa dikonsumsi dengan roti, dikonsumsi dengan roti dari tepung misalkan, dikonsumsi dengan nasi. Karena ini sifatnya jadi panas dan dingin. Sapi dingin, nasi panas. Nah, itu contoh. Lain halnya dengan teori food combining, semua protein hewani nggak boleh dicampur dengan karbo. Adapun teori panas dingin di sini, Ibnu Qayyim tetap merekomendasi. Nah, maka sapi dengan nasi tetap beliau perbolehkan. Begitu pula dengan ikan dengan nasi. Ikan sifatnya juga dingin. Akan tetapi sapi yang jadi masalah, sapi dewasa ini yang sifatnya dingin kering ini, dia asiru al-inhidham. Yang jadi masalah, dia pencernaannya susah. Ya, pencernaannya susah. Maka tetap harus diimbangi dengan sayur untuk mempermudah pencernaan. Perbanyak sayur. Ya. Dan dia ini batiul inhidar. Ya, turun ke usus lambat banget. Sangat lambat. Yuwallidu daman saudawiyan. Dia menghasilkan darah, yaitu darah kotor. Ya, darah kotor. Nah, maka tidak sebaik seperti dha'n, ya, domba tadi. La yuslihu illa li ahlil kaddi wa ta'abi asyadid. Ya. Dan dia ini kalau dihasilkan daman saudawiyan akan menjadikan masalah. Ya. Kecuali jikalau dikonsumsi oleh orang yang betul-betul dalam keadaan lemah, loyo, letih, lesu, sangat capek, fatigue, maka daging sapi dewasa cocok. Daging sapi dewasa cocok. Nah, dan adapun orang yang sehat al-afiyah, ya, terus dia mengkonsumsi sapi, akan jadi masalah bagi dia, bagi darah dia. Nah, maka perlu dikasih penyeimbang. Makanya kalau makan bakso yang berasal dari daging sapi, mau sapi dari negeri atau wagyu, sapi dari luar, yang sudah dicampur tepung lagi, ya, ini akan mempersusah pencernaan. Cari penyeimbangnya, ya. Contohnya dikasih sayur, sawi misalkan, atau dikasih timun misalkan. Nah, maka itu untuk mengimbangi. Jikalau orang betul-betul dalam keadaan lemah, capek, ngedrop, fatigue, ya udah, ini cocok. Daging sapi ini cocok. Ya, tidak menimbulkan daman saudawiyan. Nah, wa yurithu idmanuhu al-amrad saudawiyah. Orang yang sering makan ketagihan dengan daging sapi dewasa ini, nanti akan timbul penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit saudawiyah. Ya, penyakit saudawiyah. Kenapa? Karena kebanyakan. Ya, penyakit saudawiyah ini diantara efeknya apa? Yaitu masalah pada darah sehingga menimbulkan lemahnya limpa. Ya, lemahnya limpa. Ya, ini yang disifati oleh Hippocrates. Nah, Hippocrates. Ya, daman saudawiyan tadi akan menimbulkan kalau terlalu banyak daging sapi, ya, menyebabkan daman saudawiyan. Daman saudawiyan tadi akan menyebabkan masalah pada darah yang akhirnya menyebabkan lemahnya ajiz tihal, lemahnya limpa, sehingga muncullah penyakit, yaitu penyakit tihal atau tuhal. Ya, kalau gula, penyakit gula namanya sukar. Ya, kemudian kalau penyakit liver, gubat. Kalau penyakit limpa, tuhal. Nah, lemah limpa. Ciri-ciri limpa lemah khasnya, sebagaimana disebutkan dalam teori jadwal jam kedokteran Cina, jikalau jam 9 sampai jam 11 dia lemah, letih, lusuh, ngantuk, ketahuilah saat itu limpa Anda lemah. Maka jangan banyak-banyak makan sapi, ya. Kurangi karbo, kurangi gula, kurangi sapi, banyakin sayur, banyak puasa. Nah, dan kalau limpa lemah, organik lembab, banyak kelembapan di tubuh. Kalau tubuh lembab, hati-hati. Ya.
tubuh lembab potensi untuk, kalau teori zaman sekarang, virus bakteri jamur nempel pada dia. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah, ya pola makan pengaruh di musim pandemi ini, pengaruh sekali pola makan. Jangan bikin tubuh kita lembab. Ya, musim pandemi seperti ini, tubuh kita jangan lembab-lembab. Biar nggak lembab, atur pola makan, panas dingin. Biar nggak lembab, kemudian olahraga. Biar nggak lembab, kemudian puasa. Ya, nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian berikutnya berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang terlalu banyak makan daging sapi ini akan menimbulkan daman saudawiyan. Satu, berlanjut akan menimbulkan penyakit. Orang yang candu akan menimbulkan penyakit namanya amrad saudawiyah. Penyakit saudawiyah, yaitu lemahnya, akan mengakibatkan lemahnya pada limpa. Di antara contoh penyakit saudawiyah disebutkan Ibnu Qayyim adalah al-bahak wal jarab. Al-bahak yaitu seperti bercak-bercak putih pada kulit, bukan vitiligo. Kalau vitiligo namanya al-baros. Ya. Kalau vitiligo namanya al-baros, tapi ini bahak. Bahak bercak putih pada kulit, tapi bukan panu. Ya. Bukan jenis jamur, tapi masalah pada pigmen warna kulit. Juga al-jarab. Al-jarab penyakit kulit. Seperti kadas, kurap. Itu al-jarab. Gara-gara makan seperti ini. Coba. Kemudian wal quba wal judam. Juga menimbulkan penyakit seperti lepra. Ya, seperti lepra. Kalau apa? Dikatakan Ibnu Qayyim kalau idman. Kalau dia nyandu sama sapi. Nah, tidak diimbangi akan jadi masalah. Kemudian daul fil. Penyakit kaki gajah. Masya Allah. Wah, ini ajib. Penyakit kaki gajah. Kalau teori kedokteran modern karena cacing. Ya. Tapi kalau kedokteran klasik, karena apa? Karena makanan yang kita makan, satu jenis makanan katakan seperti sapi terus menerus, ya akan timbul daman saudawiyan. Jika dia nyandu, ya terus sehari bisa berapa kali tiap hari, akan timbul penyakit saudawiyah. Penyakit saudawiyah salah satunya tadi al-bahak, belang kulit, bukan pada kasus vitiligo, ya. Kemudian jorab, kadas, kemudian judam, lepra, kemudian daul fil, kemudian apa? Yaitu penyakit kaki gajah, dan yang berikutnya Ibnu Qayyim sebutkan saratan, penyakit kanker. Nah, penyakit kanker. Wal waswas, penyakit waswas. Tuh, jasmani disebutin, rohani disebutin. Timbul waswas berlebihan, ya. Wa humma riba, dan demam riba. Demam riba bisa jadi contohnya seperti karena tipes. Wa katsir minal awram, akan timbul banyak benjolan-benjolan di dalam tubuh. Berarti yang sudah banyak benjolan di dalam tubuh, jangan makan daging sapi. Jangan terlalu banyak kalau ingin makan. Kalau makan harus diimbangin. Itu pun jangan sering-sering. Nah, kemudian wahadha liman lam ya'taddu. Dan ini, kasus ini muncul bagi siapa? Mereka nggak biasa makan. Ya, misalkan mereka yang pencernaannya lemah, lambungnya lemah, ususnya lemah. Ya, orang nggak bisa makan daging seperti ini akan mendampakkan bahaya seperti yang disebutkan tadi. Ya, untuk menangkal, ya, menetralisir bahaya daging sapi, karena daging sapi sifatnya tadi adalah dingin tapi kering, maka penawarnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, coba penawarnya apa? Ya, dia penawarnya adalah diantaranya dengan yang panas, sifat panas. Seperti apa? Full. Kasih merica. Naam. Wathum. Kasih bawang putih panas, merica panas. Biar efeknya tadi, bahayanya tadi terkurangi. Masya Allah, ajib. Sapi dingin kering, kasih penetralnya, apa tadi? Merica atau bawang putih yang sifatnya panas. Nah, juga bisa dikasih zanjabil, jahe. Misalkan kan lagi masak sapi, langsung dikasih jahe, bisa merica, bawang putih, Masya Allah. Nah, Pak, ini termasuk jadi herbal apa? Herbal keseharian. Anda konsumsi daging,
ada bumbunya, itu herbal keseharian. Bukan termasuk herbal ekspor. Seperti brotowali, sambiloto, ya, kustul hindi, habatus soda, itu herbal ekspor. Herbal dipakai ketika insidental saja, ketika dibutuhkan saja. Adapun herbal sini ya herbal keseharian, seperti merica dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, adapun daging sapi yang betina, kata beliau rahimahullah, wa unthahu aqallu yubsan. Adapun daging sapi betina, keringnya nggak terlalu parah sebagaimana daging sapi jantan. Jantan tadi sifatnya dingin kering, ya, yang jantan. Adapun betina dingin keringnya nggak terlalu. Dingin tapi keringnya nggak terlalu. Wah, ini ajib. Kita tadi coba cari kitab, masya Allah, kitab-kitab yang lainnya dari kitab kedokteran klasik. Ini menurut saya yang paling ajib ini, ya, menyebutkan sampai daging-daging dan sifatnya, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, kita masih bicara tentang sapi, lahmul ijl. Sekarang daging anak sapi, ya. Wala siyama as-samina min a'dali al-aghdhiyati wa atyabiha wa aladdiha wa ahmadiha wa huwa harun ratbun wa idza inhadama ghadaan qawiyan. Kata beliau rahimahullah, anak sapi, ya, anak sapi itu sifatnya adalah bersifat panas lembab. Coba beda. Kalau sapi dewasa tadi panas kering kalau jantan. Kalau betina panas keringnya nggak terlalu. Yang dewasa. Adapun anak sapi sifatnya lawan dari daging yang dewasa. Sifat daging sapi anaknya adalah harun radbun, panas lembab. Kalau tadi dingin kering. Ya, di sini berarti juga bisa ditangkal anak sapi. Ya, kalau orang makan sapi dewasa kemudian pencernaannya bermasalah, penawarnya juga bisa dengan anak sapi yang sifatnya lawan dari sapi dewasa. Sapi dewasa dingin kering, sapi yang kecil anaknya adalah panas lembab. Betul-betul berlawanan. Begitu pula Ibnu Qayyim pernah menyebutkan ketika ada orang makan kurma, tamar, yang mana tamar sifatnya panas, ya, kemudian giginya sakit, gusinya sakit, tenggorokan panas, lambung sakit karena makan tamar ini, maka penawarnya cari kurma yang masih mentah. Yang mana kurma mentah sifatnya adalah dingin, masya Allah. Demikianlah rahmatullah, ya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Dan obat itu nggak akan jauh dari situ, nggak akan jauh dari tempatnya. Nggak perlu ketika berobat sampai ke luar negeri. Ya, takalluf. Agama Allah itu mudah, termasuk urusan dunia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah nggak akan membebani mereka kecuali mereka yang punya kemampuan. Nah, penyakit itu nggak akan jauh. Seperti sebagaimana ada penyakit, ada penawarnya. Kalau makan jeruk ada kulit arinya. Ternyata kulit arinya untuk mereka-mereka yang nggak bisa makan jeruk, sakit mah karena makan jeruk, itu ada penawarnya di situ. Begitu pula ada kacang, ada kulit arinya. Ketika makan kacang, orang biasa kena asam urat, kolesterol, saat itu kulit arinya sebagai obat. Begitu pula ketika makan durian, ya. Kemudian minum airnya dari kulitnya. Nah, dari lubang tempat durian di situ diam dan tinggal, masya Allah. Nah, begitu pula lalat. Kalau ini datang dari Nabi, ya, ketika ada lalat masuk ke dalam minuman, sebagaimana dari Abu Hurairah, ya, riwayat Imam Muslim juga, Nabi bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janayda wa fil ukhra shifa." Kalau ada lalat masuk bejana kalian, salah satu dari kalian cepat-cepat celupkanlah ke dalam bejana. Ya, Nabi bilang fal yakmisu. Fa di sini yufidu sur'ah, memberikan makna cepat-cepat. Berarti ada mekanisme di situ. Ya, dalam bahasa Arab satu huruf memberikan makna mekanisme. Cepat-cepat celupkan. Ketika ada lalat masuk, satu sayap itu membawa sekitar 5.000 bakteri. Ketika Nabi sampaikan cepat-cepat celupkanlah, ternyata disebutkan oleh ahli laborat bahwasanya ketika kita cepat-cepat, satu sayapnya seperti pelatuk bom, ya,
ketika diangkat dia cepat meledak, sebagaimana sayap cepat dicelupkan, sayap satunya yang hanya terkandung padanya satu bakteri yang positif, yaitu actinomycin atau actinomycetin, untuk membunuh sisa-sisa bakteri pada sayap yang lain tadi. Ya Allah, ajib. Allah turunkan penyakit di satu sayap, obatnya di sayap yang lainnya. Nah, nggak akan jauh dari situ, Masya Allah. Rahmin wa rahmakumullah jami'an. Berikutnya, kata beliau, lahmul ijil, anak sapi ini sifatnya adalah panas, lembab. Bertentangan dengan, berlawanan dengan induknya. Induknya dingin, kering. Ya, jantan atau betina dingin, kering. Cuma betina keringnya nggak terlalu. Nah, anaknya sifatnya dingin, lembab, dan dia a'dalul aghdhiya wa atabiha wa aladhiha wa ahmadiha. Dan dia ini dagingnya paling apa? Paling seimbang nutrisinya. A'dalul aghdhiya. Nutrisinya paling imbang. Ya. Nutrisinya paling baik dan dia paling lezat, ya, dan menghasilkan darah yang baik. Darah yang bersih. Bukan daman saudawiyan. Nah, dan dia mudah dicerna. Mudah dicerna dan nutrisinya sangat kuat, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, untuk daging sapi juga demikian. Ya, jangan pilih kepala, jangan pilih jeruan. Nah, jangan pilih kepala, jangan pilih jeruan. Kemudian juga pilih daging yang terbaik, yaitu pada tulang rusuknya. Ya, juga pilih daging yang terbaik, yaitu pada tulang punggung, tulang leher, tulang ekor juga. Nah, juga yang terbaik, pilih pahanya, terutama paha depan. Nah, biasanya kalau Anda berkurban, panitia memberikan tawaran, Anda pilih daging yang mana, ambil jatah yang mana. Nah, ya, Anda pilih jatah yang mana. Nah, maka ini Anda pilih daging yang terbaik dong. Pilih paha depan misalkan. Nah, pilih tulang punggung, tulang leher. Nah, untuk apa? Apalagi untuk anak Anda masih ada usia balita, sangat bagus. Biar pencernaannya nggak susah. Cari yang paling lunak. Nah, kemudian rahmatullah juga demikian kalau masak, masaknya sekali olah. Jangan biasakan masak berapa kali olah. Ya, habis direbus kemudian digoreng. Atau digoreng direbus. Nah, atau dibakar kemudian direbus. Nah, ini cara-cara seperti ini tidak direkomendasi oleh mereka kedokteran klasik. Nah, dan cara yang paling simpel itu memang enak. Nah, nggak perlu dikasih bumbu yang banyak, dikasih santan, nggak usah banyak-banyak. Kebiasaan kami melihat cara masak mereka sangat simpel sekali. Nah, contoh kalau masak kambing. Ya, kambing kalau mau masak enak. Ya, ala-ala kami ketika di sana melihat cara mereka masak. Ya, pertama kambing ini setelah disembelih jangan sampai kena air, satu. Kemudian nyembelihnya ada seninya. Ketika kambing sedang tarik nafas keluar, saat itu disembelih. Ini seni mereka. Dagingnya jadi wangi. Lain halnya ketika dia tarik nafas kemudian disembelih. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika mereka menggoreng saja, mereka nggak pakai minyak. Cari gajihnya kambing itu sendiri. Kemudian dilelehin, kemudian potong daging, digoreng. Nah, setelah matangnya jangan terlalu lama-lama. Jangan sampai gosong hitam, enggak. Cukup sebentar aja. Kemudian diletakkan di piring, tinggal ditaburin dengan garam yang sudah dicampur sama merica, sudah jadi bubukan semua. Ditaburin. Masya Allah, saat itu keluar wanginya sangat lezat. Lain halnya dengan banyak bumbu. Ya, dengan dicampur segala macam, aromanya hilang. Apalagi dicampur dengan air. Nah, dan kalau kita lihat, orang Arab di masa lalu sampai sekarang, jarang sekali ada ceritanya mereka itu makan nasi langsung dicampur kuah. Kuah itu di samping, di mangkok kecil. Hanya untuk melegakan tenggorokan. Nah, hanya untuk melegakan tenggorokan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan sekarang lahmul jamal yang ketiga nih. Naik dari kambing, sapi, sekarang naik lebih besar.
dan lebih mahal. Ya, lahmul jamal, daging onta. Ya, onta ada jantan, ada betina, ada anak onta. Nah, fa lahmul jamal, ini kita ngomong onta terkait dengan akidah. Ada satu akidah nih. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah dengan ahlu sunnah terkait dengan makanan ada beda. Ahlu sunnah makan onta, seneng onta ahlu sunnah. Sedangkan Rafidhah, mereka nggak suka makan onta. Karena Rafidhah sebenarnya Syiah Rafidhah itu adalah bentukannya Yahudi. Bonekanya Yahudi dengan tokohnya yang sudah merusak, memporak-porandakan Islam dari dalam. Ya, yang dia namanya Abdullah bin Saba ini menyamar pura-pura masuk Islam, yang menyebabkan umat Islam, ya, rakyatnya Utsman bin Affan demo dan hingga membunuh Utsman sendiri. Pelakunya, dedengkotnya, pengadu dombanya adalah Abdullah bin Saba. Nah, kemudian juga demikian, yang menyesatkan pengikutnya Ali bin Abi Thalib, ya, juga sama Abdullah bin Saba, yang pura-pura masuk Islam dan mengajarkan akidah rusak dalam umat Islam dengan mengatakan Ali adalah Nabi. Ya, kemudian dinaikkan Ali adalah Rabb, adalah Allah. Ini cara-cara merusak Islam dari dalam. Dan mereka memang paham Islam itu sulit dilawan dengan fisik. Karena ada ruh jihad, mati syahid. Tapi ketika dirusak dari dalam saat itu, banyak terjadi kerusakan. Nah, dan demikian, Nabi pernah berdoa dengan 3 doa. Ya, 2 doa ini dikabulin. 1 doa ini ditolak oleh Allah. Doa apa itu? Allah yaj'al bainana ba'san. Agar enggak terjadi kesengsaraan di antara kami sendiri, perang di antara kami sendiri. Ditolak sama Allah. Dan inilah kelemahannya. Diadu domba sama mereka. Dan demikian orang Yahudi kadang tahu dalil. Bukan kadang, seringnya tahu dalil tapi tidak mau beriman. Ketika disebutkan tentang pohon gorkot, ya, nanti ketika Nabi Isa dan pasukannya, umat Islam dan pasukannya, Imam Mahdi juga, ketika ingin mengejar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan mereka, mereka yang sembunyi di balik pohon, pohon itu bicara. Sembunyi di balik dinding, dinding bicara. Sembunyi di balik batu, batu bicara. Kecuali 1 pohon, pohon gorkot, yang mereka nggak berbicara. Sampai detik ini orang Yahudi beriman dengan hadis ini, menanam pohon gorkot, tapi mereka nggak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wah, ini keanehan mereka, kenapa? Kesombongan mereka. Kemudian rahmatullah terkait dengan onta, ada satu keyakinan. Orang Syiah dan orang Yahudi sama keyakinannya mereka. Nah, yang mana mereka punya keyakinan di antaranya bahwasanya Yahudi dan Syiah Rafidhah, ya, tadummuhu wala ta'kuluh, benci dengan daging onta dan tidak makan daging onta. Coba, nah, ini terkait dengan akidah, nih, makanan dengan akidah, ya. Dan sebagaimana diketahui dalam agama Islam bahwasanya onta itu halal, onta itu halal, ya. Dan Nabi SAW juga makan onta dalam keadaan safar. Dalam keadaan mukim, Nabi makan onta. Nah, tapi orang Syiah dan orang Yahudi nggak mau makan daging onta, membenci daging onta dan nggak mau makan. Nah, nggak mau makan, seolah-olah ini makanan haram. Subhanallah. Ya, fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian sebagiannya memberikan takwil, ya, sebagiannya memberikan takwil dari hadis Nabi SAW tatkala Nabi SAW, ya, ketika ada orang makan onta, Nabi memerintahnya untuk berwudu. Maka onta termasuk satu-satunya daging yang membatalkan wudu. Hanya onta saja. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Jabir bin Samurah, bahwasanya tatkala ada seorang laki yang bertanya, "Anna tawadda min lahmil ibil, min lahmil ghanam, apa kami wudu dari daging ghanam?" Tidak. Nah, kata Rasulullah, "Ana tawadda min lahmil baqarah." Apakah kami berwudu dari makan daging sapi? La. Tapi ketika, ya, ana tawadda min luhumil ibil, apa kami wudu dari daging unta?
Kemudian kata Rasulullah, "Na'am, tawadda' min luhumil ibil." Iya, kamu wudu dari daging onta ini. Nah, artinya hadis ini nggak menunjukkan haramnya makan onta, dibencinya daging onta, enggak. Ya, seperti bawang. Bawang itu khabith, tapi boleh halal. Nah, bukan haram. Nah, ini daging onta, ya. Bahwasanya orang yang makan daging onta adalah pembatal wudu. Ya, pembatal wudu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya daging onta itu ada pada sifatnya panas di situ. Dan dia panas. Ya, lain halnya sama kambing, sama sapi, anak sapi yang tadi kita sebutkan panas. Onta ini sangat panas. Nah, onta ini sangat panas. Ya. Makanya dia kalau minum dalam jumlah yang banyak ratusan liter. Dan bisa bertahan berhari-hari. Nah, dan sangat kuat berlari, berjalan di terik matahari, sangat kuat. Beda dengan kuda, beda dengan kambing, beda dengan keledai, beda. Dan ini kekhususan onta. Dan onta ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menghasilkan sauda juga. Ya, menghasilkan sauda. Ya, damul wasah, darah kotor juga. Dan dia sulit dicerna. Sulit dicerna. Dan ada padanya kekuatan quwwatun ghairu mahmudah. Kekuatan yang nggak baik. Wah, ini bahasnya berarti bukan dari apa? Fisik, tapi rohani. Berdampak kepada kita. Nah, li'ajliha amara Nabi SAW bil wudu. Oleh karena itu Nabi memerintah selepas makan daging unta wudu. Nah, karena menghasilkan apa? Kekuatan yang nggak baik dalam tubuh kita. Ya. Nah, makanya wudu. Makanya nggak ada ceritanya Nabi itu ya memelihara hewan ternaknya onta. Lain halnya dengan Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh lain cerita. Nah, ketika dengan onta, karena onta itu hanya untuk menunjukkan mukjizat Allah. Tapi kalau Nabi ternak onta, tidak ada ceritanya Nabi ternak onta. Kenapa? Karena orang yang ternak onta, menggembala onta, ya, akhlak dia ikut keras seperti onta. Nah, makanya para nabi rata-rata yang digembala adalah domba, adalah kambing. Masya Allah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Maka menghasilkan kekuatan yang ghairu mahmud, yang gak terpuji. Oleh karena itu apa? Nabi memerintahkan untuk berwudu, ya, dari makan daging onta. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dan sebagian mentakwil, kenapa disuruh wudu? Ya, sebenarnya itu bukan wudu. Ya, ada yang mereka mentakwil dengan akal mereka. Sebenarnya Nabi hanya menyuruh dia mencuci tangan, bukan wudu. Maka ini adalah menyelisih apa yang diinginkan Nabi SAW. Nah, karena beda antara makan, antara wudu dengan cuci tangan berbeda. Nah, berbeda. Nah, dan demikian. Kalau makan daging onta, kalau seandainya disuruh cuci tangan, karena makan daging onta bisa juga tanpa harus pakai tangan. Kenapa harus cuci tangan? Dan makan daging onta misalnya pakai garpu sama pisau. Nah, yang tangan nggak bersentuhan langsung dengan daging onta. Tapi Nabi nyuruhnya berwudu. Ya, begitu pula seperti orang yang permisi akramakumullah. Orang yang buang angin atau kentut. Ya. Nabi nggak menyuruh dia untuk mencuci permisi lubang duburnya, tapi Nabi memerintah dia berwudu. Nah, barakallahu fikum. Dan demikian pula, ya, terkait dengan wudu, kalau mencuci tangan doang, seandainya orang, ya, orang sedang memegang kemaluannya. Memegang kemaluan termasuk pembatal wudu. Kalau masalahnya hanya megang, kan cukup dia cuci tangan, tapi enggak. Nabi memerintah dia berwudu sebagai pembatal wudu. Begitu pula daging onta sebagai pembatal wudu. Gak hanya cuci tangan, tapi wudu. Karena apa? Ada quwwah ghairu mahmudah. Atau quwwatun ghairu mahmudatin. Ada kekuatan gak terpuji, makanya wudu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Dan adapun al-fasil, ya, itu anaknya onta yang sudah disapih, ya. Anak onta yang sudah disapih itu lebih lezat, dagingnya lebih lezat daripada onta dewasa. Nah, lebih lezat dan lebih enak
dan nutrisinya lebih banyak. Ya. Dan dia ini dagingnya kondisinya seperti kondisi sifat daging lahmud dha'an, daging domba. Yang mana domba tadi panas lembab. Maka anak onta sifatnya adalah panas lembab, sama dan mudah dicerna. Dan dagingnya enak. Dan dia tidak menghasilkan yaitu penyakit. Ya, tidak menghasilkan penyakit. Wa innama dammahu ba'dal attiba binisbah ila ahli rafahiyah min ahli al-hadar alladzina la ya'tadu. Nah, dan ini akan jadi masalah kalau bagi siapa? Orang yang nggak biasa mengkonsumsi seperti orang perkotaan makan onta, nggak cocok, akan sakit pencernaannya dia. Ya, fa inna fihi hararatan wa yubsan. Karena apa? Pada daging onta itu panas kering, seperti maiz, ya, seperti tais, kambing jenis kacang tadi, panas kering, ya. Nah, dan seperti pada anak sapi, panas kering, ya, panas kering. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Kemudian seperti ini aja yang bisa kami sampaikan. Ya, selanjutnya kita isi dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah kayaknya cukup aja dengan 3 jenis hewan untuk kurban ini aja. Ya, untuk sisanya mungkin bisa kita bahas daging burung, ya, burung merpati, kelinci, kuda, kemudian juga bebek. Ya, masya Allah banyak disebutkan ajaibnya di sini. Nah, kita lihat barangkali ada pertanyaan. Bismillah, bagaimana cara menyimpan daging kambing dan sapi yang baik? Karena biasanya saat kurban stok daging melimpah. Mohon pencerahannya. Di zaman Nabi SAW nggak ada kulkas. Walaupun ada dingin, hawanya dingin, ya, tapi nggak bisa menyimpan, nggak cukup untuk menyimpan makanan. Cara mereka menyimpan makanan dengan cara dijadikan lahmul qadid, ya, yaitu dijadikan dengan diasinkan. Dagingnya bisa ditambah atau dicampur dengan garam dan dijemur. Ada yang dijemur tanpa garam, ada yang dijemur diasinkan dengan garam. Nah, wallahu alam bisawab. Itu di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita pakai kulkas. Nah, pakai kulkas. Nah, dan tentunya masyaqqah, agak berat kalau kita masing-masing rumah, kita punya daging banyak, dipotong-potong, dikeringkan, butuh waktu, ya. Apalagi diasinkan. Nah, kalau masih ada waktu, ya silahkan. Itu yang terbaik dan paling alami. Nah, dan paling alami. Kemudian kalau menggunakan kulkas, tidak mengapa masuk kulkas, ya. Tapi tentunya sebelum dimasak, agar dihangatkan dulu di hawa luar, suhu ruangan. Jangan langsung dimasak. Nah, karena ketika dingin, kemudian langsung dipanaskan, ini jadi masalah. Nah, mereka, para ahlinya sudah membahas, ya, diantaranya dampak-dampaknya juga termasuk menjadikan masalah karsinogenik, ya, pencetus kanker. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, apa obat herbal nyeri pada tulang belakang sebelah kanan dekat pinggang? Kalau obat herbalnya paling enak tuh ekor kambing. Karena ekor kambing ini mengandung prostaglandin. Nah, anti nyeri, anti inflamasi, masya Allah. Nah, itu paling asyik. Nah, kalau untuk terapinya paling cakep, ya. Terapi ini nggak sabit kepada Nabi, tapi orang-orang Arab masa silam sudah sering menggunakan, yaitu dengan menggunakan fasdu, ya, fasdu. Nah, juga bisa menggunakan terapi yang sabit dengan tibun nabawi dengan berbekam, ya, dari titik pinggang sampai, biasanya dia titik pinggang disertai nyeri sampai betis, ya, sampai kaki, ya, diurut, ya, tentunya ada titik-titiknya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, apakah daging sapi untuk MPASI bayi bisa menyebabkan sembelit? Nah, daging sapi, kalau sapinya sapi dewasa, bisa menyebabkan sembelit. Nah, bisa menyebabkan sembelit. Makanya gunakan sapi, anak sapi. Ya, anaknya sapi. Kadang dijual, ya, para pedagang paham. Dari tulang rusuknya juga mereka bisa paham. Nah, kemudian juga kalau enggak, pilih daging kambing. Daging kambing ya cari yang dha'n, domba saja.
Dan pilih dagingnya, bisa pilih Anda pilih tulang rusuk, daging di tulang leher, tulang punggung, atau paha depan kambing. Nah, itu yang paling enak, paling mudah dicerna untuk anak-anak. Nah, kemudian bismillah, Ustaz, tidak sesuai tema. Bagaimana cara mengobati gatal pada kaki sampai bengkak dan merah, sempat membuat meriang? Ini biasanya sudah ada infeksi. Ya, gatalnya lihat dulu, bisa jadi dia eczema. Ya, eczema terjadi, kemudian terjadi pyoderm, ya, ada nanah, ya. Kemudian sudah timbul demam, terinfeksi. Paling bagus yang sudah kami coba, silakan Anda konsumsi daun bidara. Daun bidara ambil 1 genggam. Cuci, rebus dengan air 3 gelas sampai jadi 2 gelas. Minum pagi, minum sore ketika perut kosong. Kemudian tumbuk daun bidara, kompreskan pada gatal Anda. Kompreskan pada bengkak di kaki Anda. Itu aja. Barakallahu fiik. Semoga lekas sembuh. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar tidak bersedih dan khawatir yang berlebihan karena seringnya mendengar berita duka? Inilah yang jadi masalah. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat, COVID memang COVID. Cuma yang jadi masalah, yang lebih membunuh tatkala ada yang kena COVID, dia ketakutan berlebihan saat itu. COVID-nya betul-betul membunuh. Atau dia sehat walafiat, tapi dia was-was terus. Ketakutan dia akan menyebabkan dia kena COVID. Ya, barakallahu fiik. Ini subhanallah, mindset itu pengaruh. Sebagaimana kisah, pernah terjadi satu kejadian, ada seseorang masuk lemari es. Ya, lemari es yang sangat besar. Dan orang ini melihat lemari es ini sangat dingin. Kemudian dia berselimut. Dia menggigil. Akhirnya mati kedinginan. Padahal teknisinya melihat. Padahal nih pengatur suhunya rusak. Dan lemari esnya itu nggak dingin. Ya. Kenapa dia kedinginan? Karena mindset dia, ketakutan dia sudah men-setting dia untuk kondisi dia kedinginan. Makanya beberapa hari lalu dilansir CNN, ya, para dokter meneliti bahwasannya orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, lebih cepat sembuh kena COVID daripada orang yang waras. Kenapa? Subhanallah. Ketakutan kita berlebihan sudah menutup tawakal kita. Takut itu wajar, cuma jangan berlebihan. Nggak takut sama sekali, juga nggak wajar. COVID ada, dibilang nggak ada. Saya nggak takut sama COVID. Ternyata takutnya sama istri. Nah, demikianlah rahimakumullah jami'an. Ya, kita yakin COVID itu ada memang. Cuma bakal membunuh kalau seseorang takut berlebihan. Lihat, orang yang sakit, udah hampir setiap hari kita dengar keluh kesah mereka. Orang yang kena COVID bakal semakin parah. Sengal nafasnya tatkala dia ketakutan. Tatkala takut berlebihan, denyut jantung bertambah. Tatkala takut berlebihan, saat itu imun dia justru ngedrop. Tatkala takut berlebihan, saat itu ya fisik dia ikut bermasalah. Ya, sedih, takut berlebihan, marah berlebihan, mengganggu fisik kita. Kalau mau tanya dalil, tuh ada di dalam Al-Quran. Surat Yusuf ayat 84. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمٌ. Kedua mata Nabi Yakub memutih, buta sekitar 6 tahun. Kenapa? Karena sedih yang berlebihan. Sedih yang numpuk. Sedih karena berpisah dengan anaknya, Nabi Yusuf. Marah dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan dia. Numpuk. Demikian pula ketakutan berlebihan berpengaruh. Makanya Nabi Yakub dijuluki Israel. Ya, Israel, ada yang mengatakan Isra fil lail, yaitu sering berjalan di malam hari nyari anaknya. Mana Nabi Yusuf? Teriak panggil mana Nabi Yusuf, dicari. Ya, dia sedih, takut, mendalam, sedih mendalam. Akhirnya berdampak kepada kedua mata dia yang buta. Nah, makanya jangan sebut orang Yahudi itu orang Israel. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Yahudi ya Yahudi. Ya. Ya, di antara ada yang mengatakan dalam kamus Israel diambil dari 2 suku kata, Isr dan Il. Isr seperti kondisinya al-abd, ya, hamba. Il, ilah, yaitu Allah, seperti Abdullah. Nah, demikianlah alhamdulillah, nggak usah berlebihan lah. Udah move on dari rasa sedih, move on dari rasa takut. Tawakal Allah, tawakal ditingkatkan, istighfar tingkatkan, taubat kepada Allah tingkatkan. Semua orang akan mati, akan wafat. Nah, kalau Anda lihat ya, sering di ICU orang yang kena COVID meninggal. Kenapa?
Karena ketika mereka betul-betul ngedrop, sedih, ya, mereka nggak bisa berjumpa dengan orang yang mereka cintai, mereka mikir kondisi mereka akan berakhir gara-gara COVID. Saat itu dia akan semakin parah. Tapi kalau dia semakin tinggi harapan dia sembuh kepada Allah, ya enjoy, endorfin naik, imun naik, Masya Allah. Ya. Orang sedih, marah, takut, ya juga bikin rambut cepat beruban. Apa dalilnya? Hadis Nabi lagi, ada lagi. Nah, sampai Nabi mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, hindarkan aku dari tetangga yang akhlaknya buruk. Hindarkan aku dari pasangan hidup yang bikin ubanku keluar sebelum masa tuaku. Itu berarti sedih, bikin rambut uban keluar. Berarti menimbulkan dampak fisik. Orang sedih, takut berlebihan, sama imunnya turun. Nah, apalagi hatinya semakin lemah. Nah, demikianlah rahmatullah jami'an. Nah, Anda yang sehat, tinggal jaga kesehatan, selesai. Jangan bikin tubuh lembab. Olahraga tiap hari, berjemur, Masya Allah. Lagi sehat nih, jaga pola makan. Ya, jangan banyak makan, kemudian puasa. Itu penting. Nah, biar tubuh ini gak lembab. Nah, kemudian, kalau sudah sakit, ada juga solusinya. Gak usah takut berlebihan. Ya, COVID rata-rata sifatnya dingin lembab. Cari solusinya panas kering. Ya, habatus sauda, kustul hindi, ya makan daging yang panas kering. Disebutkan tadi daging panas kering. Ya, contohnya ya, daging sapi muda. Nah, contohnya makan kambing. Ya, ngopi juga panas. Gaya hidup ya dibetulin. Kalau sehat ada caranya. Kalau sudah sakit masih ada solusi. Ya, masih banyak jalan menuju Mekah. Bukan hanya Roma. Untuk menuju Mekah banyak. Kalau sudah sakit masih banyak jalan menuju kesehatan, bukan hanya sana terus. Nah, ya, rumah sakit sudah kewalahan, nakes sudah kelelahan, ya, pasien-pasien sampai dibikinkan tenda di luar, mereka sudah capek nakes. Nah, makanya dalam kesempatan pandemi ini bisa jadi hukumnya wajib Anda menuntut ilmu pengobatan agar Anda tetap sehat, walafiat. Itu penting. Ya, sebagaimana disebutkan para ulama, ya, di antara muqaddimah dalam kitab Al-Minhaj As-Sawi yang disebutkan oleh pencetak dan pentahkiknya, bisa jadi ilmu pengobatan wajib, apalagi tatkala dibutuhkan seperti ini, wajib. Ketika sehat bertetap sehat gimana? Ketika sudah sakit, inilah solusinya. Sekarang ke rumah sakit oksigen habis, ke rumah sakit para nakes sudah lelah, capek, ya, ruangan sudah penuh, ya. Nah, maka Anda yang di rumah juga gitu harus tahu berapa banyak orang isolasi mandiri meninggal. Kenapa? Nggak tahu tata caranya. Makanya perlu. Kalau mau isolasi mandiri harus tahu dong tata caranya. Kalau sehat ya sudah, ya jaga kesehatan biar tubuh nggak lembab. Jangan banyak makan, jangan tidur terus, ya. Olahraga gerakin berjemur. Kalau sudah sakit, ya sudah, kurangin kelembapan. Anda sakit tetap puasa. Anda sakit berjemur. Ketika Anda sedang kena COVID, terpapar COVID, jangan banyak ngomong. Jangan banyak naik turun tangga, jangan banyak gerak, jangan olahraga kalau sudah kena COVID. Kenapa? Saturasi oksigen turun. Kata Ibnu Qayyim, kalau sudah kena wabah, Anda olahraga, ya virus atau penyakit itu nyebar ke seluruh tubuh tambah cepat. Nah, Masya Allah sudah disebutin. Puasa cara terbaik untuk menghilangkan kelembapan. Ya, berjemur juga baik untuk menghilangkan kelembapan. Pola makan bagus untuk menghilangkan kelembapan. Masya Allah. Alhasil, tawakal Allah. Nah, kemudian, bismillah, dalam musim pandemi ini apakah boleh untuk rutin minum rimpangan? Udah jangan sering minum rimpangan, rendaman. Gak cocok kadang sama tubuh kita. Tubuh Anda dingin. Minum rendaman, ya, kunyit, jeruk nipis, ya, campur jahe, campur serai. Ini blended ini. Ya. Lihat, berapa banyak orang minum rendaman, sedangkan tubuh dia gak cocok. Tubuh dia dingin, minum rendaman yang sifatnya akhirnya jadi dingin. Yang panas pun ikut dingin. Akhirnya apa? Tambah ngedrop tensinya, tambah lemes, tambah gak bergairah. Nah, makanya teori berpasangan dipakai. Kalau pakai rendamannya paling bagus teori berpasangan. Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau pakai kurma, rendaman kurma air nabit, ya. Nabit panas, ketika direndam panasnya lebih jinak. Nah, bisa mendekati dia nggak terlalu panas. Ya, barakallahu fikum. Dan dia sangat bagus ketika perut kosong. Ya, ketika perut kosong, dokter Cina, dokter Romawi, ya,
dokter Arab klasik semua sepakat. Ketika perut kosong, minum atau makan yang manis-manis, kurma manis. Lah Anda pakai rendaman jeruk nipis, ya, atau pakai rendaman merica pedas, rendaman cabai, ya, rendaman brotowali pahit. Akhirnya yang kenapa? Liver, limpa, lambung akan kena. Ada saatnya terdolimi. Makanya paling cocok ketika perut kosong, coba yang manis-manis dong rendamnya. Nah, coba ketika buka puasa, ya, seringnya Nabi sahurnya pakai kurma, ya. Nah, sampai disebutkan Nabi SAW ni'mas sahurul mu'min at-tamr, sebab sahurnya mukmin adalah dengan kurma manis. Ketika buka puasa Nabi awal mulanya kurma rutop. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada sama air. Ini menunjukkan ketika perut kosong itu yang manis-manis. Ketika bayi baru lahir ditahnik dengan kurma, ya. Sampai kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau bayi sudah terlanjur disusuin sama ibunya, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena hikmahnya itu apa? Kurma dulu yang manis-manis biar masuk ke lambung sebelum air susu ibu. Yang air susu ibu nggak seperti kurma. Nah, ada manisnya tapi ada asinnya, ya, lain sama kurma. Nah, kemudian dengan cara mentahnik yang diputar-putar di langit-langit, di gusi, di lidah, untuk biar lidah dan mulut bayi gusinya beradaptasi untuk siap-siap menghisap puting susu ibu. Masya Allah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh enggak daging sapi atau hewan sejenisnya dimakan bersamaan dengan ikan laut? Kalau kita bilang dari sisi agama, ya, enggak ada haram, enggak ada makruh, ya, halal. Ya, mau dicampur apa halal silahkan. Kita ngomong masalah ilmu pengobatan klasik kedokteran. Hewan darat jangan campur hewan laut. Hewan darat jangan campur protein hewan darat yang lainnya. Hewan-hewan protein ini jangan dicampur sama susu. Susu jangan dicampur sama buah. Itu contoh. Nah, kemudian pengolahan, kata Ibnu Qayyim, kalau mengolah satu proses masakan jangan berkali-kali. Misalkan telur habis direbus dijadikan digoreng jadi model sambal. Ikan habis digoreng kemudian direbus. Nah, ini 2 kali masak. Sekali lagi, kita nggak ngomong agama. Agama silahkan, boleh-boleh saja. Tapi ngomong masalah ilmu kedokteran klasik tidak direkomendasi. Karena apa? Kontur-kontur tadi akan berubah dan mengacaukan hormon dalam tubuh kita. Kalau hormon dalam tubuh kita kacau, masalah akan kemana-mana. Bisa darah tinggi, ya. Yang wanita haidnya nggak teratur, ya. Yang wanita nyeri ketika haid, yang dia nggak subur, ini bermula dari makanan. Karena 90% penyebab penyakit adalah makanan. Dokter klasik sepakat demikian. Dokter modern juga sepakat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada Virus Harun bertanya, Assalamualaikum Ustaz, sakit slip disc itu sifatnya panas ke Ustaz? Ini nggak ada sakitannya, ikatannya dengan panas. Ya, dia sebenarnya memang tergencet. Ya, ketika tergencet, dia baru kerasa organnya dingin karena sarafnya tergencet, pembuluh darah juga terhambat. Ya, nah kalau kita ngomong sifat nyerinya, memang sifat nyerinya dingin. Tapi kalau gara-gara tulangnya, nggak ada kaitannya sama panas dingin. Makanya sama ekor kambing, kenapa? Ekor kambing ini sifatnya panas untuk menghangatkan yang sudah tergencet. Ya, tadi ada saraf yang tegang, dikendorkan dengan ekor kambing. Kemudian pada ekor kambing ada anti nyeri dan anti inflamasi. Nah, Masya Allah. Bagaimana cara masaknya? Silakan lihat di kajian YouTube kami, sudah kami sebutkan cara masaknya. Ya, ekor kambing dimasak, ya. Kemudian dibagi menjadi 3 dosis. 1 dosis untuk 1 hari, diminum ketika perut kosong. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mau ditambah sedikit bumbu untuk rasa lebih enak, nggak apa-apa. Misalkan tambah merica, tambah bawang, ya, tambah sedikit garam. Tentunya nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena sebenarnya ekor kambing aja sudah obat. Rasa hanya di lidah saja. Insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Ya, jika ada salahnya karena kekurangan ilmu saya, jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga Allah segera angkat wabah ini. Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita dari kalangan kaum muslimin. Dan sekali lagi, semoga Allah perbaiki urusan kaum muslimin dan Allah sembuhkan mereka yang sakit dan mereka yang takut berlebihan. Nah, barakallahu fiik. Ya, semangat, tawakal.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.